Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Aldoni Mosul di channel YouTube Mosul Countdown. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program saya ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali dan tujuan saya membuat video ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldoni Mosul. Saya merupakan mahasiswa semester 1, semester 2 di Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi informatika dengan NPM 22106311 765. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya ya. Jadi di sini saya membuat sebuah program. Program tersebut merupakan sebuah program sederhana dalam bahasa pemrograman C++ yang dapat melakukan konversi bilangan biner ke desimal dan juga dapat mengonversi bilangan desimal basis 10 ke bilangan heksadesimal basis 16. Baiklah, akan saya jelaskan bagaimana program ini bisa berjalan ya. Jadi di sini saya menggunakan 3 heading ya, atau 3 library. Pertama ada heading IOStream. Di sini berguna untuk input dan output. Dan ada library IOManip. Ini juga berfungsi untuk input dan output ya. Tapi di sini saya gunakan IOManip agar saya bisa menggunakan setway ini untuk merapikan barisnya ya. Lalu saya juga menggunakan library string. Library string ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan string. Ini sangat berguna saat saya untuk function-function seperti biner ke desimal dan desimal ke heksadesimal. Ini sangat berguna ya, heading atau library string ini. Lalu saya juga menggunakan using namespace std ini untuk mengefisiensikan program saya ya. Karena jika tidak menggunakan ini, mungkin untuk kebanyakan programmer sudah tahu ya, using namespace std ini untuk C++ sangat bagus dan mudah, sehingga kita tidak perlu menggunakan std lagi di setiap cout ini, seperti itu. Lalu di sini saya juga menggunakan beberapa function lain ya. Di sini saya menggunakan function refresh yang berisi sistem CLS di mana function ini itu berfungsi untuk clear screen agar outputan tidak menumpuk. Lalu saya juga menggunakan sebuah function enter yang berisi code /n ya. Ini untuk menampilkan baris baru ya, agar kita bisa langsung next enter gitu. Lalu saya juga menggunakan sebuah function heading, di mana function heading ini berisi tampilan seperti ini. Ini untuk menjabarkan bahwa ini program konversi bilangan, di mana pembuatnya adalah saya sendiri, Aldoni Mosul, merupakan program studi informatika dari kelas 2E Universitas Singapura Bangsa Karawang. Seperti itu. Tampilan ini akan keluar jika kita para function ini akan keluar jika kita panggil ya. Seperti di sini saya panggil refresh ini, maka nanti saat kita panggil keluar, refresh juga akan terpanggil. Saat saya panggil keluar, heading juga akan terpanggil, seperti itu. Lalu saya di sini juga ada function keluar ya. Seperti yang function keluar ini berfungsi untuk menampilkan selamat tinggal dan terima kasih telah menggunakan program kami ini. Selain ini juga akan muncul heading ya, soalnya di sini kita panggil heading dan enter agar baris tidak terlalu memepet. Seperti itu. Lalu di sini saya juga terdapat class note ya. Class note ini digunakan untuk membuat sebuah simpul yang akan digunakan pada implementasi struktur data nanti, di mana struktur data linked list nanti, di mana class note ini memiliki atribut ya atau variabel data untuk menyimpan data pada simpul tersebut, dan next untuk menunjukkan ke simpul selanjutnya pada linked list. Di sini juga terdapat next ya. Konstruktor node digunakan untuk inisialisasi atribut data dan next. Lalu di sini saya juga terdapat function biner ke desimal ya. Di mana function ini memiliki satu parameter yaitu in bilangan di biner ya. Di sini parameternya itu bilangan biner. Di mana dalam function ini terdapat dua buah variabel yaitu desimal dan pangkat, di mana keduanya sebenarnya memiliki tipe data yang sama yaitu integer, di mana desimal sama dengan 0 dan pangkat sama dengan 1.
Seperti itu. Lalu di sini juga ada while. While ini merupakan branching ya atau perulangan. While ini menggunakan parameter bilangan biner, di mana jika bilangan biner tidak sama dengan 0, maka in sisa ya, ini sini juga ada variabel baru, sisa sama dengan bilangan biner dibagi 10, silabus 10 ya. Seperti itu. Nah, dan desimal sama dengan di sini desimal plus sama dengan ya. Plus sama dengan itu berarti desimal sama dengan desimal ditambah sisa. Sisa ya, ini sisanya itu dari ini tadi bilangan biner dibagi 10 dikali pangkat ini ya. Bintang ini dikali pangkat. Seperti itu. Lalu dan pangkat ini sama dengan pangkat bintang sama dengan 2, yaitu pangkat sama dengan pangkat kali 2 gitu. Dan terakhir ada bilangan biner slash sama dengan 10 ya. Ini bagi ya. Berarti bilangan biner sama dengan bilangan biner dibagi 10. Untuk lebih jelasnya, fungsi bilangan biner ke desimal ini digunakan untuk mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Fungsi ini mengambil satu parameter berupa bilangan biner seperti saya jelaskan tadi, yang akan dikonversi pada fungsi ini. Setiap digit pada bilangan biner diambil dan dikonversi menjadi desimal dengan cara menjumlahkan digit tersebut dengan pangkat 2 dimulai dari 0 pada digit paling kanan. Setelah itu pangkat tersebut ditambahkan dengan 1 dan bilangan biner tersebut dibagi dengan 10 untuk mengambil digit berikutnya. Jadi itu misalnya kita bisa sebuah bilangan biner itu 1 0 0 0 0 0 0 1 gitu ya. Misalnya itu totalnya ada 8 bilangan biner. Dan bilangan biner paling kanan kan tadi ada 1 ya. Nah, itu berarti 2 pangkat 0. Sebelum 2 pangkat sebelum 1 itu ada 0, berarti 2 pangkat 1. Dan begitu seterusnya sampai karena ada 8 berarti paling tinggi yaitu 2 pangkat 7 gitu. Di sini ada return desimal ya. Lalu setelah itu ada juga fungsi desimal ke heksadesimal ya, yang akan mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal tentunya. Seperti nama dari function tersebut. Fungsi ini juga memiliki dua parameter yaitu desimal dan heksadesimal, di mana desimal ini bertipe data integer dan heksadesimal ini bertipe data karakter. Di mana yang merupakan hasil konversi dari bilangan desimal ke desimal. Pada awal function ini dilakukan inisialisasi variabel i dengan nilai 0 ya. Ini variabel i sama dengan 0, bertipe data integer ini. Kemudian dilakukan perulangan while. Dengan syarat desimal tidak sama dengan 0 di sini ya. Desimal tanda seru sama dengan 0. Ini artinya desimal tidak sama dengan 0. Pada setiap iterasinya atau perulangannya akan dicari sisa hasil bagi desimal dengan 16. Ya, dibagi 16 desimal silabus 16 ini ya. Persen ini silabus 16. Jadi desimal dibagi dengan 16, kemudian sisa dari ini, kan sisa kan sama dengan desimal bagi 16 ya. Sisanya ini akan dijadikan karakter dan dimasukkan ke dalam array. Ke dalam array heksadesimal. Jika sisanya kurang dari 10, maka karakter yang dimasukkan adalah karakter numerik 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sedangkan jika heksadesimal ini jika else-nya berarti kan sisanya itu berarti lebih atau sama dengan 10 ya. Maka karakter yang dimasukkan adalah karakter heksadesimal yang sesuai. Setelah itu nilai desimal dibagi nilai desimal dibagi dengan 16 dan variabel i ditambahkan 1 i++. Setelah selesai melakukan perulangan, karakter 0 ini 0 ya. Karakter 0 dimasukkan ke dalam array heksadesimal untuk menandakan akhir dari string. Kemudian dilakukan pengurutan kembali isi dari array heksadesimal sehingga karakternya disusun dari digit paling signifikan ke digit paling tidak signifikan seperti itu. Yang ini ya. Lalu setelah beberapa fungsi tadi, di sini kita akan langsung ke poin utamanya yaitu in main. Di sini perintah utamanya ya. Dalam in main sendiri ini saya menambahkan dua buah variabel baru yaitu pilihan, di mana pilihan ini berguna untuk masukkan pilihan ini ya, menyimpan pilihan ini, di mana saat kita memilih perintah mana yang kita mau ya. Di sini sepertinya ada kesalahan program.
seperti ini. Nah, lalu juga terdapat sebuah variabel balik dengan tipe data string ya. Di sini variabel balik ini berguna untuk jika kita ingin kembali ke menu utama ini. Jika kita ditanya apakah ingin kembali ke menu utama dan kita mengisi itu akan disimpan di balik ya. Dan jika balik sama dengan y kecil atau y besar maka akan balik ke mulai. Di sini mulainya ya. Berarti balik ke atas, paling atas lagi. Lalu di sini saya akan memanggil function refresh, heading dan enter ya. Refresh ini untuk clear screen agar output tidak menumpuk, dan heading akan memanggil tampilan ini. Seperti itu. Dan juga enter ya agar heading dan output ini tidak akan terlalu menempel sekali. Lalu selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini, dimana ini menu utama kita ya. Di sini kita memiliki pilihan, yaitu pertama ada pilih konversi bilangan biner ke desimal, pilihan kedua yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal, dan pilihan ketiga adalah exit. Tampilannya akan seperti ini nanti keluar. Dan di sini kita panggil function enter lagi ya, agar nanti tidak terlalu mepet sekali ya antara tulis ini, output pilihan ini dan output ini. Dan di sini kita akan disuruh ya, user akan diminta untuk mengisi pilihan ini, menginput pilihan. Jika user memilih inputan 1 ataupun 2 ataupun 3 ya. Lihat seperti ini. If ya, jika pilihan usernya sama dengan 1 nih kan disimpan di pilihan ya, pilihan sama dengan 1, maka kita akan masuk ke konversi bilangan biner ke desimal. Di sini kita akan membuat variabel baru, yaitu bilangan biner bertipe data integer. Lalu kita akan memanggil para function ini, refresh, heading, dan enter lagi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya, agar output tidak menumpuk lagi dan keluar lagi heading tadi. Lalu juga akan muncul tulisan masukkan bilangan biner ya. Di sini user akan diminta memasukkan bilangan biner yang diinginkan, di mana masukan dari user itu akan disimpan di bilangan biner ini, integer tadi, bilangan biner ini. Dan kita enter lagi. Nah, lalu akan muncul cout lagi, bilangan bidesimalnya. Karena kita sudah user sudah memasukkan bilangan biner ya, maka akan keluar bilangan desimalnya. Di sini kita bilangan desimal ini kita masukkan nih, ini biner ke desimal, kita panggil functionnya dengan parameter bilangan biner yang ini gitu loh. Sebenarnya kita selain kita taruh di samping sini, kita juga bisa buat sebuah variabel baru di sini dan kita panggil variabel tersebut di sini ya, biar tidak terlalu panjang seperti ini. Lalu kita panggil kembali function enter. Dan setelah itu, setelah selesai program berjalan ya, user akan ditanya kembali apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Nih user akan ditanya apakah ingin kembali ke sini ya, ke menu utama ini atau tidak. Jika user memilih Y kecil atau Y besar di sini, Y atau no kan, yes. Jika yes itu Y kecil atau Y no besar ya misalnya, akan kembali ke go to mulai, balik lagi ke atas ini. Seperti itu. Dan muncul lagi panggilan refresh, heading, enter, dan menu utama ini akan muncul kembali ke atas itu. Dan selain itu, jika user memilih N, K, A, B, C, seterusnya selain Y kecil Y besar, maka user akan keluar. Kita panggil function keluar di sini. Keluar seperti itu akan muncul tampilan heading, selamat tinggal, dan terima kasih telah menggunakan program ini. Seperti itu. Dan else if, maka jika pilihan user sama dengan 2, ya di sini sama dengan 2, berarti user akan melakukan konversi bilangan desimal ke heksadesimal ya. Di sini akan konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Lalu ada integer. Kita membuat tipe data baru ya, tipe data baru di mana berisi sebuah variabel desimal ya di sini. Karena ini bertipe data integer, berarti program ini hanya berfungsi saat kita memasukkan bilangan desimal yang merupakan bilangan biasa, bukan bilangan pecahan. Jadi kita tidak bisa masukkan bilangan koma-koma ke dalam program ini ya. Lalu di sini akan dipanggil kembali function refresh, heading, dan enter seperti biasa kita panggil agar tampilan menarik ya. Dan mungkin agar user lebih mengenal dari program ini gitu loh. Lalu akan keluar lagi cout, masukkan bilangan desimal ini, tampilan ini akan keluar kembali. Di sini user diminta untuk memasukkan bilangan desimal yang ingin user konversikan ke bilangan heksadesimal. Dan masukan dari user itu atau inputan user akan disimpan ke dalam variabel desimal. Lalu dibuatlah sebuah variabel heksadesimal yang berupa array dengan tipe data char ya.
Lalu di sini dipanggillah function itu ya, function tadi desimal ke heksadesimal yang tadi kita sudah buat di atas ini. Kita panggil ke sini. Nah, parameternya itu desimal yang ini ya. Berarti desimal ini inputan user dan heksadesimal. Seperti itu. Lalu kita panggil function enter juga agar tidak mepet kembali seperti saya bilang sebelumnya. Lalu akan muncul COT ini ya, tampilan bilangan heksadesimal di mana kita masukkan heksadesimal ini. Heksadesimal itu ini gitu loh. Jadi ini inputannya ini akan keluar dari ini dan dipanggil ke sini gitu. Nah, setelah program ini selesai, nih sudah muncul lah bilangan desimal dan hasil konversinya itu bilangan heksadesimalnya. User akan ditanyakan kembali apakah user ingin kembali ke menu utama. Seperti yang tadi, jika user memilih Y kecil atau Y besar, yes ya, akan kembali ke gotong Y ke atas ini. Muncul lagi tampilan awalnya. Dan jika selain itu, user akan keluar dari program, dipanggillah function keluar ini, return 0. Return 0 berarti mengakhiri program ya. Also if, selain itu, maka jika pilihan user sama dengan 3, jika user milih 3 itu berarti user ingin keluar dari program ya. Maka langsung aja kita panggil function keluar dan return 0. Dan selain itu, selain pilihan 1, 2, 3, misalnya user mau chat 4, 5, 6, atau salah pencet gitu ya, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid dan ditanya kembali apakah user ingin kembali ke menu utama, ke sini nih, kembali ke sini lagi, karena takut dia salah input ya. Nah, jika ya, maka balik lagi tuh tadi ke tampilan utama. Jika tidak, program akan keluar atau berakhir. Seperti itu. Oke, maaf. Mari saya lanjutkan saja. Coba kita running program ini ya. Coba kita run. Yap, seperti ini. Misalkan di sini kita pilihan pertama ya. Kita sini user ingin melakukan konversi bilangan biner ke desimal. Enter. Di sini kita masukkan bilangan biner misalnya 11 00 11 0 00 ya. Bilangan biner itu hanya terdiri dari 2 angka yaitu 1 dan 0, oke. Kita enter. Siap. Di sini maka bilangan desimalnya adalah 204 seperti itu. Lalu user akan ditanya nih, apakah user ingin kembali ke menu utama? Jika yes, maka akan balik lagi ke menu sebelumnya, dan jika no akan keluar. Di sini kita coba yes ya, kita enter. Nah, betul sekali, kita balik lagi ke awal ya. Nah, sekarang kita coba program keduanya yaitu pilihan keduanya yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kita pencet angka 2, lalu kita enter. Siap, di sini kita akan diminta untuk memasukkan bilangan desimal yang ingin kita konversikan. Misalkan saja kita ingin mencoba untuk konversi bilangan desimal 75, kita coba ya. Kita enter. Di sini maka jika bilangan desimalnya 75, maka bilangan heksadesimalnya 4B, seperti itu. Dan akan ditanya kembali nih, apakah user ingin kembali ke menu utama, yes atau no. Di sini kita coba pakai besar ya. Yes. Oh, akan balik lagi ke menu utama ini. Di sini kita coba program pertama lagi ya. Lalu kita coba di software lain yang tersedia di Google. Seperti tadi kita coba 1100 1100 enter. Dan bilangan desimalnya 204 ya. Mari kita coba di sebuah software ya. Kita tulis aja biner ke desimal. Enter. Di sini kita coba ini ya, software berhitung AI.id ini cukup bagus. Lalu kita coba ya, kita masukkan tadi 1100 1100. Dan benar saja muncul bilangan desimalnya yaitu 204, sama seperti program tadi ya yang saya buat. Berarti program ini sudah benar hasilnya. Lalu kita kembali lagi ke menu utama. Yes. Lalu kita coba pilihan keduanya. Kita masukkan bilangan binernya yaitu misalkan saja 11 ya, ulang tahun saya. Kita enter. Ternyata bilangan heksadesimalnya akan muncul B. Kita lihat ya, kita coba lagi, kita coba pakai software lain, kita lihat di sini. Desimal ke heksadesimal.
Nah, kita pakai ini lagi, berhitung lagi ya. Seperti ini juga menyediakannya. Kita misalkan 11. Nah, benar sekali heksadesimalnya adalah B. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke menu utamanya. Yes. Berarti ini untuk pilihan pertama dan pilihan kedua itu aslinya sudah benar ya. Sudah cocok dengan software yang ada di Google. Lalu kita pilih yang ketiga, saya ingin keluar dari program ini. Misalnya user atau saya ya ingin keluar dari program ini. Ketiga, keluar dan akan muncul tulisan ini headingnya tadi, tulisan selamat tinggal dan terima kasih telah menggunakan program kami. Seperti itu. Yap. Mungkin seperti itu munculnya. Di sini ada beberapa yang bisa saya jelaskan kembali. Kita bisa kembangkan misalnya di sini kita tambahkan integer baru ya. Integer baru. Misalnya kita namakan karena ini ke desimal, kita beri nama desimal. Atau mau X juga nggak apa-apa. Misalnya kita di sini kita tulis X ya, in X sama dengan ya. Lalu kita panggil ini, function ininya kita panggil, function binar ke desimal kita panggil taruh sini, kita salin, taruh sini, tutup kurungnya jangan lupa ya. Udah keambil tadi. Sini kita hapus. Kita ganti jadi X. Nah, apakah fungsi ini masih bisa berjalan? Tentu aja iya ya, karena tidak merubah. Soalnya di sini in sama dengan ya. Oh, di sini jangan lupa titik koma. Karena isinya tetap sama ya. Kita coba kita jalankan. Pilihan pertama misalnya. Masukkan bilangan binarnya 1 0 0 1 0 1 1 0. Kita enter. Itu bilangan desimalnya 150. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Kita coba skalanya kita no ya. Kita tidak ingin kembali ke menu utama. No. Oh, kita akan langsung keluar dari program gitu. Seperti itu. Coba kita coba program ini. Apakah jika kita menginput salah ya. Misalnya kita input angka 4 gitu. 4 kan tidak ada di pilihan 1, 2, 3 ya. Oh, akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Apakah kita ingin kembali ke menu utama? Yes. Coba kita yes kembali ke utama. Yes. Nah, akan balik ke dalam sini. Lalu kita coba masukkan 5 dan kita pilih no atau G ya. Misalnya nggak salah, nggak mau gitu. Enter dan kita akan keluar dari program. Seperti itu ya. Mungkin cukup segitu saja penjelasan mengenai program saya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung DM saya di Instagram dengan @aldom.11 atau bisa di komen saja, nanti akan saya baca. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Thank you semuanya.